Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nusantara Dakwah. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari materi pernikahan yang selanjutnya, yaitu tentang wali nikah. Wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu wali nasab, adalah wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Adapun susunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut. 1. Ayah kandung. Yang kedua, kakek atau ayah dari ayah mempelai perempuan, dan seterusnya ke atas. Kemudian yang ketiga, saudara laki-laki sekandung. Yang keempat, saudara laki-laki seayah. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh, saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Yang kedua yaitu wali hakim, adalah seseorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, wali nasab benar-benar tidak ada. Yang kedua, wali yang lebih dekat atau akrab tidak memenuhi syarat. Dan wali yang lebih jauh atau ab'ad tidak ada. Kemudian yang ketiga, wali akrab bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. Yang keempat, wali nasab sedang berikhram haji atau umroh. Yang kelima, wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. Yang keenam, wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Yang ketujuh, wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. 8. Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah. Kewajiban dan hak suami istri. Agar tujuan pernikahan tercapai, suami istri harus melakukan kewajiban-kewajiban hidup berumah tangga dengan sebaik-baiknya, dengan landasan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang pertama, kewajiban suami yang terpenting adalah memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Menggauli istri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan dan sebagainya. Memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh solihah. Selanjutnya, kewajiban seorang istri yang terpenting adalah patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam
tidak wajib ditaati oleh seorang istri. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana pada suami. Hak suami atas istri, yaitu ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang istri puasa sunnah sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. Mendapatkan pelayanan dari istrinya, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Hak istri atas suami, mendapat mahar dari suaminya, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Mendapatkan nafkah pakaian dan tempat tinggal dari suaminya. Mendapat perlakuan adil. Jika suami memiliki lebih dari satu istri, siapa yang memiliki dua istri lalu ia condong melebihkan secara lahiriah kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring atau lumpuh. Mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Pernikahan menumbuhkan naluri. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena ada rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera.